Di What with West kali ini gue mau ngomong sesuatu hal yang berbeda bersama Bung Ali Reza soal sport marketing di tanah air di Indonesia. Bung Alja, sekarang lu di mana kerja? Kerja di PT Liga Indonesia Baru. PT Liga Indonesia Baru yang mengelola sepak bola kompetisi di tanah air. Tapi kita nggak ngomong soal pertandingan, soal sport marketing. Beberapa teman itu banyak yang nanya, worth it nggak sih gue belajar sport marketing, bisa diterapkan nggak sih di Indonesia? Nah, kita mau ngomong-ngomong sama Bung Ali Reza, worth it nggak lu bekerja di sport marketing? Nah, backgroundnya lu waktu itu memulai dari apa untuk masuk sport marketing? Oke, kalau tanya masalah worth it, apalagi kan passion gue nih ya, itu adalah di sepak bola. Jadi apa yang gue terapkan di ilmu pada saat kuliah, background gue dulu kuliahnya marketing dan advertising kebetulan. Di Australia, di Curtin University. Oke. Nah, karena ada passion di sepak bolanya, jadi apapun yang dipelajari pada saat kuliah, itu penerapan di ilmu marketingnya terutama untuk di sepak bola, itu dengan sendirinya kita akan mempunyai insting untuk develop sebenarnya. Develop untuk mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan dunia advertising, mengikuti dunia perkembangan broadcasting, karena kan itu semuanya berhubungan antara pelajaran yang dulu gue pelajarin di marketing sama pelajaran di advertising, otomatis membantulah, sangat membantu di passion gue di sepak bola ini, Bung Wes. Nah, gitu. Banyak yang bertanya ketika belajar ilmunya dengan penerapannya di Indonesia ini, seberapa jauh itu bisa terkonek atau banyak benturan nggak sih? Jauh sih Bung, sebenarnya jauh sekali karena kan apa yang udah terjadi di luar sana itu kan tidak serta-merta kita bisa langsung implement di Indonesia. Terutama di beberapa culture sepak bola kita gitu kan. Yang ada kita harus bener tuh kata-kata yang think global, act local. Jadi kita berpikiran secara global, tapi kita beraksinya itu secara lokal, kita sesuaikan. Nggak bisa dengan apa namanya, orang punya suatu bukan passion ya, punya suatu prinsip hidup yang akhirnya menggagalkan apa yang sebenarnya mereka bisa bangun nih di Indonesia nih dengan ilmu yang mereka dapat di luar sana. Jadi intinya sih ya kita harus tetap terus mendevelop diri kita sih. Jadi apa yang kita pelajarin, apa yang kita akan terapkan di sini di lokal kita ini, ya memang harus sejalan. Jadi ilmunya dari luar, penerapannya itu harus kita lakukan secara lokal. Sesuai dengan kearifan lokal lah, sesuai dengan kearifan lokal lah, biar bisa berjalan gitu. Walaupun takes time, step by stepnya itu cukup makan waktu, tapi ya ibaratnya sekolah lah. Saya di sepak bola ini baru masuk tahun 2005 waktu itu, masih namanya Badan Liga Indonesia. Sebelum di PT Liga, Ali Reza ini sudah mengelola di kompetisi di PT Liga. Ya, sebelum namanya PT Liga dulu 2005 berdiri namanya Badan Liga Indonesia. Badan Liga ya. Setelah itu 2009 atas saran dari AFC dan FIFA, semuanya harus bentuk perusahaan nih, klub-klub, makanya berubah jadi PT Liga Indonesia. Sebelum jadi PT Liga Indonesia Baru. Oke. Jadi dari 2005 mengurusin sepak bola kita, kira-kira ini pertanyaan dan tidak pernah pindah bidang, tetap mengurusi, nggak jauh-jauh dari bisnis, marketing, broadcast, sekarang tambah lagi digital, gitu. Karena kan eranya digital sekarang. Tetap sepak bola tapi ya? Tetap sepak bola. Nah, ada yang nanya gini, bisa nggak ilmu sport marketing itu diterapkan untuk cabang olahraga lain selain sepak bola? Sangat bisa, karena apapun bentuk cabang olahraganya yang dibutuhkan itu adalah modal. Karena kan bukan hanya, kita lihat kan kalau sepak bola 2 kali 40 menit di televisi. Tapi kan rangkaian sebelum itu terjadi dalam sisi bisnisnya itu kan pasti akan melakukan sesuatu gitu. Apakah contohnya nih Bung Wes kan melihat di TV itu ada tuh yang namanya advertising board atau e-board di pinggir lapangan. Itu kan tidak kita taruh pada saat pertandingan, tapi ada proses negosiasi, proses perhitungan, berapa harganya, kenapa itu bisa di situ. Itu kan ada ilmunya, ilmu berhitungnya, harganya berapa sepantasnya. Kita kan nggak bisa ngambil harga dari langit. Kita kan mesti cocokkan nih, contohnya e-board itu di sisi timur terlihat berapa lama selama 2 kali 45 menit. Itu ada ini ya, pantauan? Ada pantauannya. Itu pada saat dulu saya pertama kali masuk, saya melakukan research and development itu sendiri gitu. Tentu dibantu sama teman-teman TV, karena kan itu relate-nya ke TV.
Contohnya nanti di TV itu terlihat berapa lama, TV juga punya red card. Oh. Contohnya nih ya, superimpose itu harganya berapa, 10 detik pada saat pertandingan prime time harganya berapa, pada saat pertandingan di regular time harganya berapa. Jadi itu yang harus kita develop selain yang di dunia teknologi yang ada di sepak bola. Nanti kita teman-teman biar tahu nih, berarti e-board itu di semua stadion beda-beda harganya? Beda-beda harganya. Beda-beda. Betul. Tergantung mana yang paling sering dilihat kali ya? Ya, kalau sering dilihat itu kan ada di sisi timur. Kalau yang utara selatan itu kan terlihat pada saat corner kick, pada saat goal kick, pada saat penalty kick. Jadi itu ada hitungan tersendiri juga. Ini hitungan kamera beda nggak sama hitungan penonton di stadion? Beda. Misalkan stadion tribunnya cuma satu sisi gitu. Betul. Itu beda lagi ya? Betul, beda. Jadi contoh lagi nih Bung Wes. Kalau penonton full di stadion dari penjualan tiket itu kan kita bisa lihat e-board itu hanya terlihat di sisi utara selatan tempat tribun penonton duduk plus barat. Sisanya itu akan lebih menjual itu ketika mereka terlihat di TV. Nah, jadi ketika contohnya nih ada 5.000 orang yang duduk di tribun VIP barat. Itu kan pasti ada perhitungan tersendiri lagi yang kita tambahkan dengan perhitungan tampil di TV. Itu harga yang kita tawarkan ke pihak ketiga atau sponsor atau partner kita, seperti itu. Jadi nggak semena-mena naruh harga, harga gitu. Marahin gue ntar. Dapat harga dari mana? Ambil aja gitu kan. Dan itu pihak sponsor yang mau masuk ke dalam olahraga, anggap dalam saat ini sepak bola, mereka juga aware itu ya. Karena itu yang kita buat itu adalah terutama dari sisi harga ya, itu market rate. Jadi harga yang biasa agensi lakukan atau biasa advertising agency lakukan ketika mau membranding sesuatu atau memasang sesuatu di satu event. Ini kita anggap ini kan olahraga ini event. Event itu memang sudah ada market rate-nya, udah ada perhitungan bakunya. Jadi yang kita buat ini tidak jauh dari situ sehingga bisa diterima oleh mereka seperti itu. Nah, dari 2005 sampai sekarang perkembangan sport marketing di Indonesia seperti apa ya? Jauh banget. Jauh turun atau jauh naik? Jauh naik. Jauh naik. Karena penggunaan teknologinya juga makin bagus, makin baik, dan distribution channelnya juga makin banyak. Seperti contohnya ini kan ada YouTube juga, ada Facebook juga, ada sosial media lainnya. Itu jualan tuh bagi marketing tuh ya? Ya, memang tujuannya kita di sini, tujuannya saya terutama di departemen bisnis ini adalah untuk menjual. Jadi bukannya, wah lu mikirinnya duit mulu, ya memang tugas nggak pakai duit nggak bisa hidup lu. Emang tugas kita itu mikirin duitnya gitu, gimana caranya dapat duit, akhirnya kompetisi bisa berjalan gitu kan. Kalau tiba-tiba aja lu mikirin duit mulu, ya memang harus mikirin duit mulu. Nanti kalau nggak mikirin duit, masa aku mikirin kompetisi, udah ada Kang Asep gitu kan, nggak enak juga mikirin kompetisi kan. Tebang tindih. Iya. Karena duit itu juga membantu program semua PT Liga kan. Betul. Tidak semuanya dalam bentuk uang. Kita juga bisa berkolaborasi untuk melakukan B2B dengan pihak ketiga atau pihak lainnya. Karena kan yang kita punya sebagai aset di PT Liga itu bisa dikawinkan dengan yang mereka punya sebagai asetnya. Dan itu bisa saling menguntungkan. Akhirnya kita berdua bisa mendapatkan suatu hal yang baik lah, keuntungan di situ. Jadi bukan hanya selalu mensponsori dalam bentuk hard cash, tapi berkolaborasi pun akhirnya kita bisa mendapatkan keuntungan ya baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk untuk menyebarluaskan sepak bola Indonesia baik di lokal maupun internasional. Nah, pertanyaannya, pekerjaan PT Liga kan menyangkut klub-klub peserta liga. Betul. Gampang nggak kerja bareng klub? Karena belum tentu semua klub itu punya orang seperti aja sport marketing yang memikirkan sama kan ininya apa pola pikirnya kan? Ya. Bicara masalah klub, gue juga pernah kerja di klub, Bung Wes. Ya. Jadi tahulah kurang lebih keinginan klub seperti apa gitu kan. Memang mereka menaruh atau memput value mereka itu belum pada tempatnya. Dalam arti kata, ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Hah? Ada yang terlalu rendah? Ada yang terlalu rendah, ada yang klub terlalu mana tinggi. itu? Nggak enak lah, masa gue mau sebutin di sini gitu. Sayang gitu, mereka dengan history yang mereka punya, dengan aset yang mereka punya, nama yang mereka punya, itu sayang kalau mereka tidak bisa memvaluasikan diri mereka secara baik dan benar. Wow. Tuh, ada juga yang terlalu tinggi.
Kalau tahun tinggi sih Ya, pasti. nggak apa-apa. Karena mereka punya penonton banyak, mungkin kan dia punya Iya. prestasi, dia Iya, punya sejarah, betul. pasti dia naruh value-nya tinggi. Tapi Lebih baik, taruh lebih baik terlalu tinggi daripada terlalu rendah. Iya, kalau gitu kan. rendah kan, kalau tinggi kita nawar bisa naik. Ya Ya. kalau rendah kita kan tawar lagi, rendah gitu. lagi gitu. Nggak kelihatan kalau ditawar Makanya, lagi. tingkat kesulitannya pasti berbeda, tapi excitementnya sih yang kita cari di sini kan. Excitement dalam arti kata kalau memang kita bisa membawa kebaikan dari ilmu yang kita punya gitu kan untuk kita share ke teman-teman di klub, ya itu sih tujuannya kita gitu. Ada nggak ke situ program PT LIB untuk membantu klub-klub supaya jangan yang ketinggi, yang kerendahan tadi itu misalnya value-nya ya normal-normal gitu, ada nggak program? Ada Ya? ada beberapa program yang untuk kita bisa akhirnya memberikan evaluasi kepada klub bahwa ini nilai lu sekian loh, tapi tidak secara langsung. Kita punya program untuk klub development juga, contohnya yang tadi sempat kita bahas Bung Wes, kita ada kerjasama dengan penyedia GPS untuk performa pemain. Itu kan cara Itu kita bahas sebelum rekaman. Iya. Ada program GPS Ya, ada program dari GPS, PT LIB betul. untuk seluruh klub. Seluruh klub bisa mendapatkan alat GPS yang memang kalau beli sendiri kan Mahal, harganya sangat mahal gitu kan. Makanya kita kasih mereka untuk pakai 2 musim secara free. Free. Mereka bisa 2 tahun? 2 tahun. Enak banget. Lumayan daripada bayar kan? Iya. Iya. Terus Udah gitu memudahkan kerja pelatih lagi kan? betul. Itu semuanya kita kasih 36 set untuk satu klub untuk dipakai. Akhirnya mereka bisa untuk mendevelop, tahu lah menggunakan teknologi terhadap pemain. Kan pemain asetnya mereka nih. Iya dong. Mereka harus jaga ini kan. Kegunaannya apa? Biar teman-teman tahu kegunaannya GPS itu untuk klub apa ya? Mereka bisa memantau performance pemainnya. Apakah mereka dalam level capek atau mereka dalam top level mereka. Yang kedua, mereka bisa memonitoring pergerakan pemainnya. Di sepanjang pertandingan di mana aja ya mereka? Di mana aja, terutama pada saat latihan. Kalau tahu ada yang off position pada saat strategi menyerang atau strategi bertahan, itu mereka bisa terdetek melalui sistem tersebut. Jadi misalnya contohnya Bung Wes lagi jadi striker nih, mestinya ada di posisi sebelah kanan, tapi Bung Wes ke sebelah kiri, sedangkan strateginya daerahnya bukan daerah yang ditugaskan oleh pelatih iya. dengan strategi itu. Berapa kali kehilangan bola, berapa kali bisa memberikan passing yang sesuai dengan strategi itu kan klub kita belum pakai. ada, tapi GPS. baru sebagian klub aja. Karena harganya tersebut yang cukup tinggi. Jangan-jangan klub yang value yang ketinggian tadi ya? Punya aja. 2 tahun gratis mulai kapan? Kita sih mau coba di seri 45 ini. Wah, udah musim ini dong. Iya, musim ini. Barang sudah datang kebetulan, nanti kita tinggal distribusikan, udah bisa mulai difungsikan di seri 45. Itu satu. Dan juga yang ada beberapa produk yang kita sedang create juga. Jadi ikut jualan nih, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Ya kan lu tugas tuh kerjualan. Namanya sport marketing. Iya. Fungsinya sih untuk membuat kemeriahan sih. Kemeriahan yang juga menguntungkan, akhirnya keuntungan tersebut bisa kita bagi ratakan ke klub-klub peserta Liga 1. Gitu. Kenapa kita sebut Liga 1? Karena PT Liga Indonesia Baru ini 99% sahamnya dimiliki oleh klub. Ya. Makanya tugas kita itu adalah bagaimana meningkatkan value, akhirnya memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Betul kan? Iya. Ya. Nah, ada beberapa program juga yang kita sedang kembangkan. Salah satunya itu untuk tiket pertandingan. Karena kan sudah mulai nih ada pertandingan tiket ke stadion. Betul. Tiket ke stadion. Memang di awal ini penggunaan aplikasi itu agak sulit. Sulit dalam arti kata kita harus masukkan data, kita harus pakai foto, masukin, kita harus download itu aplikasi gitu untuk. Ya udah kayak sekarang hidup di pandemi ya begitu ya. Ya memang seperti itu, makanya susah di awal, tapi kita maunya ke depannya itu akan menjadi satu habit. Seperti kita memakai e-tol kan, awalnya susah, lama-lama kita ketergantungan dengan e-tol gitu kan, cashless. Iya, berarti ada perubahan-perubahan yang menuntut mungkin adaptasi baru lagi ya dari penonton, supporter yang mau masuk ke stadion di era pandemi. Ya, betul. Tapi tujuannya itu adalah kita ingin memberikan keuntungan lebih buat
klub yang berpartisipasi di bawah kompetisi yang dilakukan oleh PT Liga Indonesia baru sih. Itu. Bagi klub enak kali ya, jadi data supporter jadi terkumpul, mereka punya data yang bisa dia pegang gitu kan. Betul. Dan kita juga membantu kerjanya pihak keamanan dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Karena kan pada saat pembelian tiket nanti kita bisa mapping nih si supporter A duduknya di mana, seat number-nya berapa sampai berapa. Nanti ketika terjadi kerusuhan itu akan terdata. Oh ternyata yang rusuh itu di sektor A. Sektor Orangnya B, ini aja nih. Orangnya ini gitu kan. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan satu kelompok aja gitu. Jadi data tersebut itu kita gunakan memang untuk security system ke depannya juga. Jadi stigma kelompok supporter ini perusuh itu udah nggak bisa, itu udah per oknum yang langsung hasil kemajuan teknologi ini ya. Betul sekali. Kayak GPS, tiketing, apalagi rencana? Banyak pasti banyak nih. Tuh diambil tuh datanya. Gue punya trading card ini yang bakal gue jual nanti Bung Wes. Trading card. Oh. Ya, tunggu waktunya aja nanti ya. Ini buat apa juga? Ini kembali lagi Buat untuk kapan? Buat kapan? Akhir Desember ini kita sudah akan launching. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tadi kita berbisnis itu kita akan memajukan klubnya, kita akan memajukan pemainnya. Jadi pemain itu sebagai aset itu harus diperhatikan juga, bukan hanya oleh klub tapi LIB juga memperhatikan mereka. Ya. Gitu. Gak ada pemain, gak ada kompetisi. Iya. Jadi kalau gue dibilang lu cari duit mulu, memang tugas gue, gimana lagi? Gue nggak bisa nolak gitu ya kan? Ya duit yang kemudian membuat roda kompetisi bisa berputar dengan baik. Tapi emang perlu adaptasi ya. Jadi apa mungkin yang lu pelajari sebelum-sebelumnya dengan sekarang perubahannya kan pesat sekali. Sangat pesat. Dulu kan hanya ada, menurut Bapak Marketing Kotler itu kan hanya ada 4 piece tuh. Product, price, packaging, sama place. Dan sekarang ada 7 piece, nah nambah lagi tuh. Jadi dari 4 ke 7. Betul. 3 lagi? Lupa gue. Ayo di googling ya. Dari 4 itu. Karena dulu paling parah itu adalah placing itu orang lupa. Price dia bisa taruh, produk dia bisa punya, tapi pas dia salah placing. Cocok gak gitu naruh produknya? Cocok gak waktu untuk waktu untuk distribusinya gitu kan? Iya. Sama, semua ilmu marketing itu bisa diimplementasikan di semua cabang, bukan di olahraga sepak bola aja. Karena memang itu adalah core unit kita gitu kan. Kalau kompetisi itu adalah yang buang-buang duitnya, divisi bisnis ini yang mencari duitnya. Bukan buang, yang memakai duitnya. Buang juga lah. Buang juga. Ya buang demi kenikmatan seluruh bangsa ini. Betul sekali. Pertanyaan singkat, mungkin kalian yang dari pingin bekerja seperti Ali Reza di sport marketing, karena ada potensi untuk pekerjaan ini. Sangat banyak. Belajarnya di mana ya? Kalau lu belajar di Australia, di Indonesia? Kalau belajar mah bisa di mana aja sebenarnya sih. Mau belajar di rumah sambil baca buku, apalagi sekarang kan informasi itu terbuka dari mana aja. Kalau memang dulu zaman sekolah nggak ada kepikiran kok. Sekolah memang mau ngambil marketing karena ya jiwa aja. Siapa tahu kan jadi pengusaha gitu kan, jadi tahu cara memasarkan diri sendiri atau memasarkan produk yang akan gue tawarkan. Jadi memang dari dulu memang pengen sekolah marketing. Advertising itu adalah hobi sebenarnya. Kebetulan di tempat kuliah itu ada double major, marketing dan advertising, cocok banget kan gitu. Tapi belum ada sports marketing zaman gue dulu Bung Wes gitu, sayangnya. Nah kebetulan waktu di Australia juga gue main bola, terus gue suka suka iseng lah, kita coba buat pertandingan antar mahasiswa dulu kan, dengan KBRI di sana juga. Akhirnya bisa ya kita memanage seperti ini dan bisa kita jual juga gitu, walaupun bentuknya tidak seperti yang real competition sekarang gitu. Jadi sedikit banyak kalau ada yang bilang sekolah nggak penting, kalau buat gue sih penting gitu, karena itu knowledge yang gue dapat dari sekolah itu bisa gue implementasikan di dunia real sekarang ini gitu. Sebagai basic pemikirannya lah ya, supaya kalaupun perkembangan itu tidak dipelajari dulu, tapi basicnya sudah ada untuk menampung perubahan itu sehingga bisa diimplementasikan ke dalam program sport marketing tadi. Sebenarnya siapapun juga bisa kok jadi marketing. Ini common knowledge ya, maksudnya ilmu umum gitu untuk jadi marketing. Lalu juga
memasarkan diri sendiri itu pun udah bentuk marketing gitu kan. Ya, ya. Iya, jadi bukan hanya gue yang bisa, semua orang pasti bisa. Karena kebetulan memang dikasih kesempatan di sini, yang kita bisa lakukan itu adalah bagaimana mempercepat proses satu, iya. Terus terus mendevelop apa yang udah ada dari sekarang dan berinteraksi dengan dunia luar di sana. Dunia luar itu dalam arti kata dengan FIFA, dengan AFC, kita tahu perkembangan mereka apa, kita tahu program mereka apa, akhirnya kita bisa menelaah dan bisa mengimplementasikan yang cocok dengan iklim sepak bola di Indonesia. Jadi nggak semuanya cocok sebenarnya sih. Jadi kita kan pilih-pilih juga gitu kan, iya. Jadi kearifan lokal. Kearifan lokal. Oke. Jadi tidak harus masuk ke PT Liga atau ke PT manapun, tapi personal kalian juga bisa melakukan itu menjadi sport marketing dari lingkup kecil. Siapa tahu jadinya nanti pengganti Ali Reza. Iya dong, nggak usah gua mulu, capek juga gitu kan. Tapi jangan bulan depan gantinya. Intinya itu adalah love what you do gitu aja kan. Lo harus mencintai apapun itu yang lo lakuin. Ya, cinta itu membuat kita lebih mudah bergerak kemanapun. Cinta dan sayangnya. Ya, cinta dan komitmen. Jangan lupa komitmen. Thank you banget Bung Ali Reza untuk ilmunya, untuk knowledge-nya bahwa sepak bola itu bukan sekedar menang kalah, banyak aspek-aspek lain membuat kita juga menyalurkan passion tadi. Jadi nggak harus jadi main sepak bola, bisa membuat sepak bola itu bergulir dengan baik dengan peran sebagai sport marketing atau peran apapun lah sebagai content creator. Mari bikin konten-konten yang baik tentang sepak bola. Karena apa? Karena bola untuk kebaikan. Thank you Bung Reza. Thank you. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Bye.